karena ya situasi dan kondisi enggak memadai. Kalian itu setiap udah 2 tahun tuh harus minta tambah gaji ya. Karena kalau majikan itu kalau enggak dipinta tuh enakan, enggak ngasih gitu, enggak ngasih. Kalau aku kan kalau udah tahu udah kita kesini tuh mencari uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, apa kabar ya? Yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Untuk di Arab ya, yang di Arab selamat malam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga lancar pekerjaannya juga ya, semuanya ya, para para TKW yang ada di mana-mana di Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Mudah-mudahan ya selalu lancar dan gajinya selalu lancar, juga pekerjaannya lancar ya, dan selalu lancar rezekinya ya. Sebelum dilanjut, aku mau berterima kasih kepada semuanya yang udah mengklik video aku, yang udah komen, yang udah subscribe ya, sampai berdirinya channel aku dengan lancar, alhamdulillah ya. Dan kali ini aku mau membahas tentang perjalanan aku ya di Arab Saudi. Aku dulu ya ke Arab Saudi itu udah 2 kali ya, pertama ya aku ke Riyadh ya, dapat 2,5 tahun ya. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja, bisa pulang berkumpul sama keluarga. Atau aku 1 tahun ya di rumah, terus aku kembali lagi ya ke sini, yaitu ke Hasa gitu ya, ke Damam. Nah waktu di Riyadh aku dulu ya ngurus anak-anak berapa, 5 ngurus anak-anak 5 ya. Yang satu pokoknya mah kayak kelinci ya kayak kelinci. Jadi dari umur berapa aku datang, yang itu tuh ya, yang kecil tuh umurnya 3 bulan ya, 3 bulan. Terus nah udah 6 bulan dia punya adik lagi, si yang kecil itu. Nah yang ke pertamanya 7 tahun ya. Jadi terus ya, dari 1 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun itu jadi kayak tangga gitu ya. Apa pekerjaan aku waktu itu ya, ngurus anak-anak, dari menyusui sampai ngurus buat sekolah, sarapan pagi ya, pokoknya mah segalanya ya diurus sama aku. Pokoknya aku tuh tidur tuh jam 2 ya, tidur tuh jam 2, bangun jam setengah 7 ya. Jam setengah 7 harus bangun karena mandiin anak-anak, terus bajuin anak-anak, ngepang rambutnya, terus siapin sarapannya ya. Nah udah gitu ya, pokoknya lah tek bengek kayak gitunya segala sama pembantu. Nah lagian ya majikan itu nggak berdiam di rumah, jadi capeknya tuh di jalan gitu ya. Jadinya capeknya kadang-kadang kan majikannya aku tuh jadi
polisi jalanan ya. Jadi kadang pergi ke daerah ini. Jadi aku setiap kadang-kadang 2 bulan sekali naik pesawat gitu ya, pergi naik lagi pesawat gitu ya. Jadi pergi lagi ke daerah ini, pergi lagi ke daerah ini. Nah sesudah karena aku nggak betah ya, aku pulang. Nah pulang, tadinya aku nggak mau pergi lagi, cuman ya dengan situasi dan kondisi aku, mungkin karena takdir ya harus kerja lagi ke sini. Setelah itu aku kerja lagi yaitu ke sini ya. Aku di PT cuma 2 minggu terbang. Datang ke sini aku ngurus jompo ya, jompo yang itunya di roda ya, jalannya juga di roda, mau ke WC di roda, terus mau ke rumah sakit kemana-mana aku pakai roda ya. Di sana ya aku kerja sebagai pengurus TKW jompo. Gaji alhamdulillah lancar ya, makan ya yang namanya di nenek ya, makanan gitu segera serba ada, bebas gitu ya. Karena kalau nggak ada apa-apa aku tinggal nulis aja gitu ya, alhamdulillah. Cuman yang aku ituin tuh nenek itu rada ya bawel aja gitu ya. Jadi aku tuh sering rada strength gitu ya sama majikan itu. Nah udah gitu karena terus aku ganti majikan ya itu kesini ya, ganti majikan ke anaknya. Aku kerja di sini ya. Nah tadinya aku mau pulang ya, tapi karena aku nggak bisa pulang gitu ya, karena situasi dan kondisi aku mau pindah majikan. Tapi kata majikan aku yang ini tuh, kamu antara pilihan pulang ke Indo atau kerja di rumah aku katanya ya. Nah aku ya akhirnya aku kerja di sini ya. Nah buat para TKW yang ganti-ganti majikan ya, kita harus nego ya, jangan mau kalau udah dipindah-pindah ke temennya atau saudaranya atau neneknya atau ibunya gitu. Kadang kan kalau udah dipindah-pindah gitu, kadang-kadang kamu kerja di adik aku atau kamu kerja di kakak aku atau kerja di ibu aku. Jangan ya, kamu harus nego gitu. Terus nego masalah gaji ya, aku kan jadi nego sama majikan itu, aku nggak mau dipindah-pindah majikan atau dikerjain ke tempat yang lain. Nah yang kedua gaji ya, jadi harus nego masalah gaji harus dinaik gitu ya, karena aku kan pindah majikan gitu ya. Nah yang pertama kita negonya jangan mau dipindah-pindah karena capek kerja tuh ya, apalagi kalau misalkan di tempat ini harus beres-beres, bongkar-bongkar gitu ya. Yang keduanya gaji ya, gaji itu harus harus nambah gitu ya. Nah yang kedua ya, masalah gaji kita setiap ini buat para TKW yang kayak aku ya nggak pulang-pulang. Buat TKW nih penting ya, buat TKW yang nggak pulang-pulang karena ya situasi dan kondisi nggak memadai. Kalian itu setiap udah 2 tahun tuh harus minta tambah gaji ya. Karena kalau majikan itu kalau nggak dipinta tuh enakan nggak ngasih gitu, nggak ngasih. Kalau aku kan kalau udah 2 tahun aku mau minta tambah gaji. Terus uang pesawat harus dipinta setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali kita uang pesawat harus dipinta dong, harus minta buat 1 bulan gaji gitu loh. Aku juga di sini kalau nggak dipinta, namanya majikan itu nggak ngasih,
majikan keenakan, kalau nggak dipinta keenakan nggak ngasih gitu. Jadi harus dipinta. Jadi kita walaupun kita bilang bawel ya biarin aja bawel, karena itu hak kita gitu ya, hak kita harus dipinta gitu ya. Jadi itu yang terpenting ya, masalah gaji. Kita tuh harus bisa ya minta sama majikan, aku ini udah 2 tahun aku mau nggak pulang, cuman gaji aku ditambah, terus uang pesawat harus uang cuti gitu ya, uang cuti harus diambil gitu ya, karena itu kan kita pulang tuh kan pakai uang gitu ya, jadi uangnya harus diambil gitu ya sahabatku semuanya. Nah, masalah kerjaan di sini ya, walaupun merasa jenuh gitu, karena kan kalau orang sini tuh nggak kayak orang kita ya, ngobrol sama pembantu Teo, sama asisten rumah tangga tuh ngobrol. Enggak, di sini mah jadi udah kerja, udah di kamar kita diam. Jadi apalagi kayak aku ya, nggak ada anak-anak gitu, nggak ada anak-anak kecil, jadi merasa jenuh. Tapi ya alhamdulillah kalau sekarang ya gak bakalan ada rasa jenuh karena ada HP gitu ya, ada yang menghibur HP, ada HP, ada laptop gitu ya, untuk menghibur kita ya. Nah, itulah pengalaman aku ya, cerita ya yang singkatnya aja ya. Kalau diceritain itu pengalaman di sini tuh nggak bakalan cukup 1 minggu kayaknya. Banyak pengalaman gitu ya. Nah, itulah ya sahabatku semuanya, jadi kita harus tegas sama majikan tuh masalah gaji, masalah uang, karena kita kesini itu bukan untuk gratis ya, untuk gratis. Kita kesini tuh mencari uang ya, kita kesini tuh mencari uang, bukan untuk gratis gitu ya. Nah, untuk itu ya segitu aja pengalaman aku ya, lain kali kita sambung lagi ceritanya ya. Dengan tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.